Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, boleh kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, hari ini saya ingin mereview dulu materi kita pada minggu lalu. Angka penting merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Baik. Jadi benar apa yang dikatakan temannya bahwa ada angka penting tadi sudah dijelaskan. Minggu lalu juga kalian sudah membahasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang energi terbarukan. Nah, lanjut. Untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami konsep dan konsep usaha dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian harus mengetahui atau memahami keterkaitan antara usaha dan perubahan energi. Dan kalian juga harus mengetahui beberapa bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menerapkan beberapa contoh yang berkaitan dengan usaha. Sebelum kalian memahami usaha itu apa sih? Nah, saya mau yang ini, salah satu yang ini untuk mendorong meja. Nah, bisa kalian perhatikan kan? Tadi ada orang yang mendorong meja, temanmu mendorong meja. Apakah mendorong meja itu dikatakan sebagai melakukan usaha? Iya. Kenapa? Karena ada perpindahan. Karena adanya perpindahan yang dilakukan oleh meja setelah diberi gaya. Nah, udah. Selanjutnya, sekarang saya ingin membagikan kalian sebuah LKPD. Ini namanya LKPD. Nah, bisa kalian baca dulu ya. Bisa diperhatikan gambarnya. Sebelum itu saya ingin membentuk suatu kelompok. Jadi udah pasti kelompoknya? Ya. Dirubah lagi kan? Ya. Nah, jadi perhatikan LKPD yang ada di depan kalian. Nanti salah satu dari kalian untuk mencatat hasil diskusi yang sudah kalian lihat di LKPD tersebut. Nah, perhatikan nih di kegiatan 3. Perhatikan LKPD-nya. Di kegiatan 1 ada orang yang mendorong dinding atau tembok dengan kedua tangannya. Dan yang kedua ada orang yang mendorong meja belajar dengan kedua tangannya. Baca setiap keterangan yang ada pada gambar. Pada gambar 1, jika tembok tidak bergeser, orang yang mendorong tembok dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, pada gambar kedua, jika meja bergeser maka dikatakan melakukan usaha. Lalu, menurut ilmu fisika, pada kegiatan pertama, jika Anda yang melakukan itu, Anda dikatakan tidak melakukan usaha. Lalu, sedangkan pada kegiatan kedua, Anda telah melakukan usaha. Nah, di lembaran tersebut ada pertanyaan apakah usaha itu, nanti kalian catat di lembaran kalian masing-masing. Nanti dikumpulkan satu lembar saja per kelompoknya. Nah, buka lembaran kedua. Ada lembaran kedua yaitu adanya orang yang mendorong mobil mogok. Nah, pernah nggak kalian melihat orang yang mendorong mobil mogok?
dalam keadaan diam. Nah, dalam ilmu fisika, fenomena tersebut tidak dikatakan melakukan usaha. Hal yang sama juga dengan terjadinya kalian mendorong tembok. Nah, mengapa demikian? Tulis alasan kalian, jawaban kalian dengan menggunakan kertas. Nanti dikumpulkan, saya kasih waktu 2 menit. Ya, Bu. Semuanya dikumpulin ya. Nah, pada tahap selanjutnya saya ingin salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di depan. Nah, saya mau minta satu orang nih maju. Ada yang mau? Saya, Bu. Maju dah. Perkenalkan, nama saya Dini Zinuraini, saya dari kelompok 2. Pada gambar 1, penjelasannya itu adalah usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah pada gambar 1 dan 2, mobil dan tembok yang diberi gaya tidak mengalami perpindahan tempat. Bisa jadi karena muatannya lebih besar daripada gaya yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian kan sudah dijelaskan oleh temannya apa itu usaha dan kenapa dikatakan benda itu tidak melakukan usaha yang ada pada lembaran kedua yang ada LKPD-nya. Nah, untuk tahapan selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ada di lembaran ketiga, coba buka di lembaran ketiga. Bahwasanya, lihat kan ada kan contohnya. Nah, di sana ada gaya sebesar 25 Newton membentuk sudut 60 derajat pada bidang horizontal bekerja terhadap benda sehingga benda berpindah sejauh 10 meter. Itulah usaha yang dilakukan gaya tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang rumus usaha. Tadi kan sudah kalian ketahui apa itu usaha, kalau benda dikatakan usaha itu bagaimana, dan benda yang tidak dikatakan melakukan usaha itu bagaimana. Jadi perumusan usaha adalah W sama dengan F dikali dengan S. W adalah apa? Usaha. Dan F adalah gaya. Dan S adalah perpindahan. Nah, tadi semua kalian temukan di yang sudah kalian bahas tadi tentang usaha itu apa saja. Jadi usaha adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Nah, berbeda kalau dia misalnya seperti ini. Sebuah gaya F dia bekerja pada balok. Kita anggap ini sebuah balok. Dia diberi gaya
derajat. S-nya berapa? 10 meter. Lalu yang ditanyakan apa? Ditanya apa? B sama dengan titik-titik. Rumus V itu apa? Karena dia membentuk sudut theta, sehingga rumus yang kita pakai adalah B sama dengan dikali cos theta dikali dengan S. Sehingga kita karena dia menjadi soalnya membentuk sudut theta, sehingga rumusannya adalah B sama dengan dikali cos theta dikali dengan S. S-nya berapa? S-nya 25 dikali dengan cos theta-nya berapa? Cos 60 derajat. Nah, S-nya berapa? 10. Sehingga sama dengan 25 dikali karena cos 60 derajat adalah 1/2 kali dengan 10. Lihat ini loh, nih cos 60 derajat adalah 1/2. Tinggal dikalikan, hasilnya adalah 125. Selanjutnya saya akan memberi soal. Bukan, nanti bakal saya kasih lewat HP kalian masing-masing atau lewat grup ya. Kalau kalian langsung jawab apa yang menjadi jawaban dari soal tersebut. Baik, kalian sudah lihat soalnya? Baik, minta tolong salah satu dari kalian kumpulin semua jawaban yang sudah teman kalian jawab. Kumpulin. Ya, kumpulin. Nanti simpan di sini ya. Baik. Salah satu dari kalian saya ingin tahu jawaban dari kalian nih. Coba salah satu dari kalian maju depan. Jawab apa yang sudah saya kasih. Pertanyaan yang sudah saya kasih. Salah satu dong. Sini. Selamat saja. Perhatikan ya jawaban temannya. Itu ya. Apa lele bukan? Lele bukan. Ya. Baik. Sudah kan?